Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Untuk rekan-rekan guru, hati-hati dengan tawaran untuk membeli template PowerPoint ya. Kalau mau membeli template PowerPoint, jangan terkecoh dengan iklannya, jangan terkecoh dengan judulnya yang katanya menawarkan puluhan atau mungkin bahkan ratusan template PowerPoint. Hati-hati ya, karena ada teman yang pernah membeli dengan harga sekitar 200.000, itu hanya dapat beberapa puluh template PowerPoint yang sebenarnya bukan template sih. Itu saya perhatikan adalah yang sudah ada di Microsoft Office 2019, sebenarnya tinggal ngunduh saja. Kalau template itu ada kemudahan-kemudahan bagi kita untuk melakukan rekayasa ulang, ada kemudahan bagi kita untuk meredesain ya, tapi itu ndak polos, nggak ada animasi, nggak ada ya, mentahan. Jadi saya tunjukkan nanti ya. Jadi sebenarnya di Microsoft Office, terutama untuk Microsoft Office 2000 di atas 2013 kayaknya ya, saya ini pakai 2019, di sini sudah disiapkan. Jadi kalau kita buka baru seperti ini, kemudian kita klik new di sini, kemudian di dalamnya itu sudah disiapkan. Kita mau pilih apa? Di sini ada beberapa saran, presentation, theme, education ya. Misalnya saya mau mengambil yang versi education ya. Ini kita sudah disiapkan oleh pihak Microsoft template yang siap pakai dan bagus-bagus. Tinggal pakai ini, kita tinggal milih saja. Nah, yang seperti ini oleh oknum ya, saya sebut oknum, didownloadi satu-satu kemudian dijual. Itu jumlahnya ya bisa puluhan. Ini aja yang dari versi education, belum lagi yang versi yang lain ya. Coba saya back ya, saya back, kemudian saya buka new nih, misalnya saya ambil blank template lah, katakan gitu ya. Maka pihak Microsoft Office PowerPoint yang 2019 kita ditawari template yang banyak seperti ini. Di sini ada yang sudah ada animasinya, kemudian yang ada foto saja. Banyak ini pilihannya. Masih kurang, buka lagi di bawahnya. Nanti ditawari lagi loh, ada animasi-animasi. Tinggal milih. Jadi kita bisa membukanya lewat sini ya. Misalnya saya pilih yang ada animasi unik ini, misalnya kayak gambar air ini ya, saya ambil ya, saya klik, maka dia akan muncul di sini. Bentuknya video klip sebenarnya ini. Dan nanti kalau kita buka slide atau layout baru, di bawahnya di sini kosong, di sini blank hitam. Tidak lagi animasi ini hanya untuk template pemulanya. Nah, oknum yang jual itu mengambil satu-satu seperti ini, dijual nih sudah satu template, nanti cari lagi satu template dan seterusnya sampai jumlahnya puluhan, bayangkan. Sampai puluhan. Jadi saya tutup ya, ini saya tutup ya, tidak saya save. Jadi begitu PowerPoint ini dibuka ya, ini yang Office 2019, maka pilihannya bisa lebih banyak. Kalau kita misalnya milihnya di sini ada classroom, ada produk, macam-macam ya, ini masih banyak sekali loh ya. Atau lewat sini juga bisa ya. Misalnya itu kita mau template-template di bidang bisnis atau di bidang presentation ya, grafis, infografis ya. Saya ambil yang bisnis misalnya. Nah, di sini udah disiapin dan kita tinggal mengunduhnya atau mendownloadnya. Seperti ini, udah ada gambarnya, nanti bisa kita edit ya, kita ganti gambar lain. Sudah ada semua ya, tinggal ambil. Cuma syaratnya untuk mengambil seperti ini, misalnya saya ambil satu begini, syaratnya kita harus terkoneksi dengan internet ya. Nah, ini create kan, kalau nggak ada internet ini nggak bisa keambil. Jadi kita harus online, kemudian kita ambil jadi seperti ini. Nah, di sini udah disiapin, ini namanya template. Nah, yang saya lihat dari temen yang beli yang harganya sekitar 200 itu 200.000 itu ya, hanya beberapa puluh aja template ya seperti ini. Tulisannya ada tulisan yang saya nggak ngerti bahasa apa ini ya, seperti mana tadi. Nah, ini ada lorem ipsum saya nggak ngerti. Ini diikutkan, saya sampai mikir gini, tega banget ya menjual seharga itu. Nah, salah satunya yang saya buka file dari yang dijual itu, dia mencoba desain soal pilihan ganda. Ini misalnya ini yang dia sertakan ya. Ini katanya template ya.
Ini template soal pilihan ganda. Apa template-nya di sini? Jadi kalau dianimasikan misalnya ya, ini nggak ada tombol yang bisa kita misalnya klik mulai. Oke, mulai ya. Kemudian jawaban ABCD-nya ini nggak fungsi. Ini bukan template namanya. Ya, bukan template. Nah, template itu semestinya seperti misalnya saya buat desain ya. Ini saya ambil salah satu contoh desain. Ini buatan saya sendiri. Saya hanya mengambil gambar dari sumber yang lain. Cuma ini yang saya sebut template itu seperti ini. Jadi kita bisa menulisnya di sini, kan ada saya kasih petunjuk di sini, tulis mata pelajaran, tinggal tulis aja di sini mata pelajaran apa. Ini kalau dikosongkan dia muncul petunjuk. Ini juga. Kemudian tulis nama sekolah, misalnya saya tulis di sini SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Misalnya saya kasih tanda hubung. Nah, Nah, ini template namanya. Ya, jadi orang atau user tinggal menggunakannya. Ketika ini dikosongi, muncullah petunjuk di dalamnya. Ini juga petunjuk, dan link yang di sini sudah fungsi. Jadi kalau ini di slideshow misalnya ya, ini kita slideshow, link-link ini udah fungsi. Kita sedang berada di beranda. Di sini kan ngeblur, di sini ada tulisan beranda. Kalau saya masuk ke materi misalnya, maka di sini judulnya materi dan di sini materinya berkedip. Jadi sebagai petunjuk bahwa kita sedang berada di situ. Inilah template sebenarnya ya. SKKD. Nah, di sini ada SKKD. Belum ada apa-apa di sini ya, belum ada apa-apa karena memang masih kosong. Ya, di SKKD-nya. Di SKKD ini kalau diisi baru bisa loh. Kan ada petunjuk, tulis. Dan ini aman, nggak bisa dihapus, nggak bisa di-delete karena dia ada di dalam master slide, dia ada di dalam. Ini karya saya sendiri yang sampai sekarang belum pernah saya jual gitu loh. Jadi ketika saya melihat ada orang menjual, katanya ini template sekian ribu template, tinggal pakai apanya, tinggal pakai. Kalau yang punya saya memang tinggal pakai. Sambil contoh misalnya ini, kalau mau desain soal tinggal tulis di sini soalnya atau copas ya, copy paste di sini, dan opsi jawaban taruh sini. Selesai mau ngunci, ini kan belum dikunci, ada kata-kata belum dikunci, mau dikunci misalnya, atau soalnya ini diubah jadi soal yang pendek nggak panjang, tinggal masuk di home layout, pilih saja di sini. Saya siapkan di sini master soal seperti ini ya kan. Saya ubah soalnya menjadi soal pendek misalnya ya, soal yang tidak jawabannya atau opsinya tidak panjang-panjang begini. Caranya gimana ya, cukup mudah, kita ambil aja misalnya langsung dikunci jawabannya A, pendek-pendek loh. Ini jawabannya kan ada di A. Setelah tahu jawabannya bukan A ternyata D, gimana cara ngeditnya? Ya ubah saja di sini, layoutnya diubah menjadi jawaban yang D misalnya. Lo pindah ke sini. Nanti kalau ini dianimasi, maka ini nggak ada soalnya, nggak bisa ya. Kalau ada soal begitu gini diklik, ya diklik ini, nanti di sini ini kan berkedip. Kalau ini kan enggak, karena ini bukan jawaban. Yang benar berkedip. Nah, ini yang namanya template. Jadi hati-hati teman-teman ya. Kalau mau beli template, kalau sekedar template untuk halaman depan, saya sarankan cari sumber yang benar. Saya pernah membeli, harganya ya sekitar 200 ribuan dari salah satu pengembang, nama channel YouTube-nya itu Pakar Tutorial. Nah, itu baru saya masih mau beli karena karyanya luar biasa, bagus ya. Beliau kayaknya memang ahli di bidang grafis ya. Di PowerPoint-nya bagus-bagus. Mungkin saya ada beberapa contoh ya. Ini punyanya Paktor ya. Saya di channelnya namanya Paktor ya, Pakar Tutorial. Contohnya kalau nggak salah ini, saya coba ya. Ini mudah-mudahan ini masih bisa saya buka. Ada beberapa file yang memang saya utak-atik malah rusak. Nah, ini punyanya Paktor. Ini tadi ya, ini gambar ini tadi. Coba ya. Ini Paktor juga ngambil dari 2019 sepertinya. Ini template masih bisa kita ganti dan bagus. Enggak sekedar ngambil dari bawaannya Microsoft. Ini Paktor masih menambah grafis-grafis. Jadi enggak mentah-mentah langsung diambil seperti punyanya oknum ini. Ini apa ini? Ini katanya sudah template tinggal ngisi. Ini cuma ditambah animasi sederhana. Tapi ini enggak fungsi. Ditambah lagi ini enggak aman karena ini ada di luar. Ini kalau orang salah ngetik ya, ini bisa kegeser, ini bisa, ini kan rusak jadinya. Coba bandingkan dengan desain saya.
yang tadi yang ini nggak bisa digeser-geser, nggak bisa, ini opsi ABCD-nya nggak bisa digeser ya, karena dia ada di dalam ya, dia ada di dalam ya, sudah saya tanamkan di sini. Ini yang jawaban D, mau saya ubah menjadi B bisa loh, sekarang pindah B ya kan. Jadi kalau di slideshow seperti ini, yang benar ya B, yang lain akan berwarna merah loh kan. Inilah template. Bagaimana cara membuat template semacam ini? Tunggu di tutorial yang akan datang. Dukung terus channelnya Gus Win agar terus bisa berkarya berbagi demi kemajuan edukasi. Sekali lagi, hati-hati menanggapi tawaran penjualan template yang ada di Instagram, di Facebook, di YouTube dan sebagainya. Kalau mau beli template sekedar untuk template halaman depan, coba lihat saja di channelnya Paktor, itu lebih bagus, atau ada link di deskripsi saya. Terima kasih, sampai ketemu di tutorial cara membuat template yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.